Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada hari ini alhamdulillah Zat masih bersama Al Ustadz Abu Haris Danang Santoso dan masih bersama antum juga. Masih siapa? Bersama saya juga Mas Najih Hidayat. Masya Allah. Sebagai host ya. Gimana sehat Mas Najih? Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan pripun Zat? Ya alhamdulillah ya sehat. Memang kesehatan meskipun kondisi keuangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita bahas. Ya ala kulihal semuanya baik insyaallah ya. Masya Allah. Jadi pada hari ini Minggu tanggal 11 bulan 9 2022 di tengah maraknya isu kenaikan bahan pangan ya. Bukan isu ini ya. Meninggalnya bukan ya. Ini tampaknya lebih besar. Dampaknya lebih besar. Oke lah ya. Hari itu isu internasional lah. Ini katanya isu nasional. Ya. Jadi pembahasan kita apa nih kali ini? Tentang gaji dan rezeki. Gaji dan rezeki, iya. Masya Allah. Kan kadang susah untuk dipahami gaji itu yang seperti apa sih, rezeki itu yang seperti apa. Jadi mungkin ketika ada banyak hal seperti ini, Zat, itu kadang-kala iman itu diuji. Iya, gimana? Apakah tambah syukurnya atau tambah apa ya? Tapi kayaknya tambah sambat ya. Yang penting bukan sambo ya. Jadi mungkin kita awali ya Zat ya. Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Siap insyaallah. Yang dinamakan gaji itu yang seperti apa sih? Dinamakan gaji ya, jelas ya. Kalau gaji ya adalah upah yang diberikan kepada seorang yang sudah melakukan suatu pekerjaan dan seperti yang kita ketahui. Jadi ketika orang melakukan suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan suatu akad atau kontrak dengan perusahaan atau dengan orang tertentu, kemudian ketika dia sudah memberikan jasanya, kemudian dapat gajinya tadi. Upah. Jadi ya setelah umum ya maknanya upah. Ya, maknanya upah. Setiap pekerjaan ya Zat berbeda-beda, ada harian, bulanan, mingguan, benar. Tahunan. Benar. Jadi kadang-kala kan orang itu memandangnya bahwa ini sebuah stigma ya. Yeah. Kalau gajinya tinggi itu berarti lebih sejahtera gitu. Oke. Itu seperti apa Zat, mungkin dalam pandangan Islam? Iya, kalau misalkan masalah kesejahteraan memang nggak menutup kemungkinan ya, ketika kita kan masih hidup di dunia ya. Apapun serba harus ada uangnya. Kita nggak mau nggak mau menafikan bahwasanya apa-apa butuh uang, itu memang nggak kita menafikan, karena memang kita hidup di dunia ini dan memang sudah menjadi sunatullah, apapun kebutuhan kita ya kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan harta ya. Dan kalau kesejahteraan, kalau secara ekonomi ya memang kan kalau misalkan dia mampu untuk memberikan atau mencukupi ya kebutuhan sehari-harinya dari 3 hal pokok itu, sandang, pangan, dan papan, kayak gitu ya insya Allah sudah dianggap sejahtera gitu ya. Kalau misalkan lawannya dari itu berarti kan dia tidak mampu. Kalau misalnya dalam pembahasan fikih kan ada yang istilahnya al-ghani dan fakir miskin. Ya, ada ghani, ada fakir, ada miskin. Kalau misalkan dalam pembahasan fikih itu, kalau misalkan disebut orang yang miskin adalah ketika dia memiliki pekerjaan, dia memiliki gaji dan misalnya, akan tetapi gajinya tadi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-harinya, jadi nggak cukup. Jadi misalkan taruh gini, dia dalam sehari itu untuk kebutuhan pokoknya dia butuh 100.000, tapi gajinya sehari cuma 80.000. Nah itu masuk dalam kategori miskin. Tapi kalau fakir itu lebih ke bawah lagi. Fakir itu gajinya tidak melebihi separuh dari kebutuhan yang harus dia keluarkan. Jadi kalau misalkan dia butuh dalam satu hari 100.000, gajinya itu cuma 30.000. Jadi nggak lewat separuh dari kebutuhannya. Di atas dari miskin tadi, maka itu sudah insya Allah sudah dianggap dengan anggapan yang ya berkecukupan seperti itu. Nah, kalau orang ketika masuk dalam ranah fakir dan miskin tadi, maka mereka berhak mendapatkan zakat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang mau nggak mau memang ketika kita ngomong sejahtera atau enggak sejahtera, ya memang
ada sangkut pautnya dengan masalah harta. Iya, dengan masalah harta. Nggak bisa kita pungkiri kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Cuma bedanya nanti ketika dalam sikap. Bedanya nanti dalam sikap. Apakah sikapnya itu bisa menerima takdir Allah seperti itu, ataukah dia malah sebab kebalikannya dia menggugat dalam tanda menggugat Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok takdir saya seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dihitung sejahtera nggak sejahtera memang dari harta, tapi seorang muslim harus tahu bagaimana bersikap dalam kondisinya kayak gitu. Gitu Mas Naji. Itu seputar gaji ya. Kalau rezeki nih yang sering banyak rezekinya gitu, saya minta rezeki yang banyak, yang barokah, yang bahkan kan ada guyonan gitu. Ya memang di dunia ini hanya titipan itu loh. Tapi kenapa Rafathar kok titipannya banyak? Kadang sih guyonan teman-teman ya. Sebenarnya ya nggak salah, cuma kan kadang kayak seolah mempertanyakan pemberian Allah. Ini mungkin bisa dijelaskan gimana? Ya pertama kita harus biasanya orang ketika rezeki pandangannya adalah uang, harta, kekayaan dan sebagainya. Istilahnya sifat-sifatnya yang sesuatu yang sifatnya material. Dan memang kebanyakan ketika orang itu mengatakan rezeki, memang kebanyakan ya secara mutlak biasanya pandangan orang langsung jatuh ke sesuatu yang sifatnya materi, ya uang lah, kekayaan lah dan sebagainya. Tapi rezeki juga sebenarnya bukan hanya terbatas itu, hanya terbatas itu. Jadi banyak sekali rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang ya misalkan yang sering kita dengar ya, ketika kita bernafas oksigen itu kan masuk rezeki juga. Tapi tetap nanti kenapa kok bisa dihitung rezeki? Nanti ukurannya pakai material, kan biasanya gitu. Kenapa rezeki dianggap oksigen kok dianggap rezeki? Ya karena kalau kita beli tabung oksigen, harganya berapa? Kan dinilai material juga. Tapi ala kulli hal, jadi rezeki itu nggak harus sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang atau apa, nggak harus seperti itu. Kadang kesehatan juga adalah rezeki Allah. Kemudian kayak itu tadi nikmat yang diberikan Allah seperti bisa bernafas dengan baik dan sebagainya, kesehatan itu adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya memang secara umum rezeki memang maknanya adalah kekayaan, tapi bisa juga dimaknai ke arah-arah yang lainnya. Lain-lainnya, ketentraman, keharmonisan. Kemudian masih tentang rezeki. Kan sekarang itu ya ada banyak kampanye-kampanye sholat duha gitu kan. Sholat duha nanti insya Allah rezekinya lancar gitu kan. Ini ada teman saya tanya, saya udah sholat duha setiap hari kok masih miskin ya. ini gimana dalam tinjauan kan ketika suatu amal itu nilainya pahala, kan kita tidak bisa ngomong apapun itu kan. Maksudnya oke lah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika ada kampanye-kampanye gerakan-gerakan sholat duha, nanti Allah cukupkan duniamu, Allah berikan kelancaran rezekimu gitu. Tapi kata udah sholat duha, ngapunten kok masih miskin ya, kok masih susah ya, kok nggak ada impact ada sebagian yang sudah dapat impact, ada yang enggak. Itu seperti apa Zat? Kan namanya orang awam ya mungkin. Wah nggak teruji nih. Seperti apa, monggo? Ya mungkin itu akar masalahnya adalah karena dia salah dalam memandang masalah niat dalam ibadah. Kita nggak akan menafikan bahwasanya memang dalam ibadah-ibadah tertentu kadang Kanjeng Nabi itu menyebutkan beberapa fadilah. Keutamaan. Siapa yang melakukan sholat ini maka keutamanya seperti ini. Siapa yang sholat ini melakukan amalan ibadah ini maka dapat keutamaan semacam ini. Jadi kalau dalam masalah niat dalam beribadah, ya maka di sini kita harus mengetahui ada yang namanya niat pokok, ada yang namanya niat sampingan, sekunder gitu ya. Kalau niat pokok ini harus dilakukan, dan ibadah tadi tergantungnya kepada niat pokok itu. Kalau yang niat tambahan itu sifatnya hanya bonus.
supaya orang benar dalam beribadah, ya. Jadi kita tidak menafikan, misalkan ketika kita beribadah, kita misalkan Rasulullah menyebutkan siapa yang sholat qobliyah subuh seperti dunia dan seisinya, atau iya dan seterusnya. Kemudian siapa yang menyambut silaturahim rezekinya akan dilancarkan, macam-macam lah. Nah, kita nggak menafikan itu karena itu nas, ya, itu hadis Nabi, sabda Nabi. Kita tidak menafikan, tapi kita harus mengetahui ketika kita melakukan suatu ibadah, ada yang namanya niat pokok, ada yang namanya niat tambahan. Maka jangan menggantungkan ibadah pada niat tambahan, ya salah. Niat tambahan itu istilahnya dia adalah bonus saja. Orang ada gaji pokok, kemudian ada bonus yang didapatkan, ya via apalah gitu. Ketika orang bekerja dalam suatu lembaga atau suatu instansi, maka salah kalau dia itu bergantungnya pada bonusnya. Karena dia kalau sudah keluar dari pekerjaan itu, kalau dia PNS, ya dia nggak akan dapat bonus itu lagi. Tapi gaji pokok pensiunan masih ada. Maka salah kalau dia menggantungkan pada nilai bonus tadi. Menggantungkan itu pada sesuatu yang pokok, bukan pada sesuatu yang bonus. Maka ketika kita beribadah, niat pokoknya adalah karena penghambaan kita kepada Allah dan ikhlas, sudah itu saja. Ibtigha wajhillah itu istilahnya. Jadi kita mengharap aja Allah, sudah ibadah ya wis. Ya wis pokoke anjene aku iki sing gawe ya Allah memerintahkan ibadah, sudah ibadah. Itu niat pokok. Adapun yang lain itu kalau bahasanya anak sekarang itu impact gitu ya. Impactnya dari ibadah itu kalau misalkan iya kalau misalkan memang ibadahnya bagus, kemudian Allah memberikan, ya maka disyukuri. Kalau nggak diberikan ya biasa saja. Karena dia tidak menggantungkan ibadahnya kepada sesuatu yang bonus tadi. Ya, tapi menggantungkan ibadahnya pada sesuatu yang pokok. Ya, jadi kalau kembali ke permasalahan itu, seperti orang yang sudah sholat duha, kemudian kenapa ibadahnya, kenapa saya sudah sholat duha kok rezekinya kok masih gini-gini aja gitu ya. Nah, kita katakan, ya berarti Anda masih perlu memperbaiki, ya, cara pandang Anda dalam suatu ibadah. Ketika ibadah, jangan gantungkan ibadah itu kepada suatu yang bonus tadi. Itu bonus. Nabi menyebutkan keutamaan dan lain sebagainya. Itu bonus. Kalau diberi ya alhamdulillah, nggak diberi ya nggak ada masalah sama ibadah kita, nggak ada efeknya. Itu. Tapi kalau yang pokok tadi, ya itu harus ibadah digantungkan pada situ. Ya. Maka apapun yang terjadi kalau setelah itu, maka selama niat pokok kita tidak ada masalah, kita tetap menjalankan ibadah. Jadi kayak gitu. Jadi ya jangan sampai lah kita ketika ibadah kemudian mungkin ada banyak istilahnya untuk dapat ini, untuk rezeki ini, untuk rezeki itu. Ya, taruh itu bonus saja. Nggak usah kita gantungkan kepada ibadah kita kepada hal semacam itu, kayak gitu. Berarti sikapnya tambahan ya. Iya, tambahan saja itu. Soalnya itu kan banyak Zat. Namanya orang awam kan ya. Iya. Aduh ini gak perfect ya, nggak berhasil ini ya kan. Kemudian tadi kan sudah bahas panjang lebar gitu tentang yang namanya rezeki, kemudian tentang ibadah-ibadah dan lain-lain. Kadangkala ada kubu-kubu Zat. Kubu orang miskin ini tidak suka orang kaya, dan orang kaya ini tidak suka orang miskin itu loh. Jadi seperti itu Zat biasanya. Biasanya orang kaya itu lihat orang miskin kok nggak selevel gitu mungkin. Kemudian ketika orang miskin melihat orang kaya, wah wis hisabmu panjang nanti di akhirat itu. Wis tidak mungkin nanti Anda masuk surganya setelah saya jauh gitu. Soalnya saya nggak punya harta yang mau dihisab gitu. Jadi yang kaya juga soalnya mereka bangga dengan statusnya masing-masing gitu ya. Gitu. Soalnya saya sering ya lihat. Atau itu sebenarnya untuk menghibur diri. Itu juga saya juga bingung gitu. Seringkali di postingan-postingan yang kayak kayak kan biasanya di sosial media kan banyak gitu. Kemudian ya dia
Alhamdulillah, syukurillah saya dapat HP baru gitu kan. Set di bawahnya pasti ingatlah nanti akan dihisap di hari kiamat. Ingatlah orang-orang kaya. Waduh, susah sekali ini kayaknya hidup kaya ini juga. Ya itu seperti apa Zat? Islam itu memandang itu gimana sih tentang orang kaya, tentang orang miskin, tentang orang yang berada, tentang orang yang nggak punya. Itu seperti apa sih Zat? Yang pertama, kekayaan itu nggak dilarang dalam Islam ya. Kekayaan nggak dilarang dalam Islam. Bukan berarti orang Muslim nggak boleh kaya, enggak. Karena kembali kita itu hidup di dunia, maka kita harus mematuhi semua hukum alam yang Allah ciptakan di dunia. Bahkan sejak zaman Nabi, apa-apa itu butuh uang. Iya. Bahkan Nabi dalam satu peperangannya, beliau sampai ada beberapa prajurit yang tidak beliau berangkatkan karena kekurangan dana. Iya. Mau nggak mau bagaimana? Ya sudah ditinggalkan. Sampai para sahabat itu menangis. Ya Kanjeng Nabi, kula niki pengen berangkat kok mboten saged. Sepurane aku gak ono tumpakan iki sepeda, motor wis goncengan papat misalnya. Goncengan Nabi. Kalau zaman sekarang gitu ya. Goncengan papat wis gak cukup aneh gitu loh. Unta metik. Iya. Kalau naik mobil ya masalah. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi bahkan para sahabat itu ada sampai menangis. Ya, saya ingin ikut kan. Ya karena apa? Batas. Makanya Nabi sering atau beberapa kesempatan beliau memberikan woro-woro pada sahabat-sahabat yang lainnya itu siapa yang punya kelebihan silakan berinfakkan, kita akan berangkat jihad. Nah, gitu. Dan banyak sekali para sahabat yang kisahnya seperti Utsman bin Affan baru datang dari berdagang di luar negeri, baru datang bawa ratusan onta, kuda dan macam-macam. Ketika ada Nabi mengumumkan mau berangkat perang, ngomong sudah ini hasil dagang saya semuanya untuk jatah perang, maksudnya berangkat perang, biaya perang. Ala kulli hal, jadi Islam enggak memusuhi kekayaan. Ya, enggak memusuhi kekayaan, tapi yang dimusuhi oleh Islam adalah kesombongan atau sifat-sifat buruk yang disebabkan oleh kekayaan tersebut. Sifat buruknya berarti. Sifat buruk bukan kekayaannya. Iya, bukan kekayaannya. Kalau kaya silakan kaya. Iya, silakan bekerja, silakan cari uang. Itu adalah suatu hal yang memang bahkan bisa menjadi wajib kalau dia adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya. Ya, Islam enggak melarang. Ya, bahkan sahabat Nabi banyak yang kaya dan sebagainya. Dan Nabi SAW tapi selalu mengingatkan bahwasanya harta ini adalah harta dunia bukan harta akhirat. Maka harta dunia itu ya taruh di dunia, jangan taruh di akhirat. Jadi dalam artian jangan sampai hartamu ini mengganggu akhiratmu gitu. Jangan sampai hartamu mengganggu akhiratmu. Makanya Nabi dalam banyak hal itu memberikan pandangan-pandangan bagaimana memandang dunia dan sebagainya. Akhirnya apa efeknya? Kekayaan pun menjadi suatu yang baik. Bahkan Imam Al-Bijuri rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan tentang khilaf mana lebih utama antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih utama? Ada orang miskin bersyukur, ada orang kaya bersabar. Ya, kalau sebelumnya mungkin mana yang lebih utama, orang bersyukur atau bersabar? Ya, maka kan diperinci, kalau dia miskin bersabar lebih utama, kalau dia kaya bersyukur ya lebih utama. Nah, tapi kalau misalkan dia ini miskin bersabar, satunya kaya bersyukur, mana lebih utama? Imam Al-Bijuri rahimahullah beliau menyampaikan yang lebih utama adalah orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Karena ketika dia bersyukur, ya, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, efek kebaikannya bukan cuma dia, bukan cuma untuk dirinya saja. Efek kebaikannya menyebar pada yang lainnya. Tapi kalau orang bersabar, dia sabar untuk siapa? Untuk dirinya. Tadi wis dampak sosialnya. Sabar. Ya untuk dirinya sudah. Orang lain ya gak merasa apa-apa gitu. Orang lain malah merasa iba gitu ya. Malah memberikan kesedihan pada orang lain. Ala kulli hal. Nah, jadi kekayaan kalau misalkan bisa dipergunakan dengan baik yang sesuai dengan koridor atau syariat Islam, maka dia bahkan bisa lebih utama daripada orang yang miskin. Nah, terus bagaimana tentang sabda Nabi bahwasanya orang kaya itu masuk surga belakangan karena hartanya dihisab. Maka di sini tidak masalah karena terkadang ada suatu keutamaan yang tidak diberikan kepada yang paling utama. Misalkan gini, taruhlah gini. Kita dalam kelas nih.
dalam kelas. Kalau dulu kan ada ranking-rankingan ya. Oh iya, ada. Nggak tahu sekarang ada ranking 1, ranking-rankingan enggak? Katanya iya, ada. Dulu kadang yang ranking 1 itu anak nggak punya. Tahu nggak? Dia ranking 1, dilihat rumahnya cek gede ternyata. Iya. Ranking 1 tapi ada anak rumahnya tingkat 3 sampai. Dia remedial, merah semua rapotnya misalkan. Biasanya emang gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin ya mungkin karena mungkin terlalu nyantai gitu ya. Ada orang dalam, iya. santai. Power of orang dalam itu real. Ya masih nilaiku jeblok kok iso apa? Bayari gitu ya. Ya bisa jadi lah, bisa jadi. Jadi seperti itu. Tapi ketika dalam kelas itu tadi, mana yang lebih utama? Yang ranking 1 atau yang enggak ranking? Yang ranking 1 kan? Iya. Tapi apakah keutamaan, kekayaan kan keutamaan juga. Iya. Apakah juga diberikan yang rankingnya itu? Enggak. Jadi enggak harus setiap keutamaan diberikan pada yang utama. Iya. Keutamaan memiliki keutamaan untuk hal itu. Iya. Jadi enggak masalah bahwasanya ketika orang kaya nanti masuk belakangan, kemudian orang miskin masuk lebih dahulu, ya nggak masalah. Orang kaya pun memiliki keutamaan yang lain tidak dimiliki oleh orang miskin. Iya. Dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, bangun masjid, bangun lebih banyak. Iya, bangun umat, dakwah dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap orang punya keutamaannya masing-masing dan hendaknya tidak saling mencederai perasaan yang lainnya. Iya. Ini penting. Nah, boleh kita mencederai perasaan yang lainnya ya dengan apalagi dengan membawa nama agama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghibur diri. Karena dia ada orang yang misalkan ya memang lah taruhlah orang pamer lah taruhlah gitu. Ya, apa sekarang itu istilahnya? Flexing ya. Flexing. Ya. Mobil baru rek gitu misalkan, mobil baru atau yang misalnya. Kemudian dia merasa miskin. Kepingin, oke iso. Iya. Ya, maka ya sudah, jalannya apa? Ya sudah, saya sampaikan saja. Hati-hati, itu nanti dihisap oleh Allah. Sebenarnya dia apa? Menghibur diri sebenarnya, supaya nggak terlalu apa ya? Nelongso gitu loh. Nggak terlalu nelongso. Masih aku gak ono ya. Insya Allah aku hisapku lebih mudah. Gitu. Iya. Jadi dia menghibur diri. Tapi jangan sampai itu jadikan senjata untuk orang lain. Untuk menjatuhkan orang lain. Ini sudah biarkan. Kalau mau menasihati ya dinasihati yang baik-baik. Iya. Nggak harus pakai komentar di kolom komentar dan sebagainya. Sudah biarkan, ya sudah dilewati. Kalau nggak suka ya sudah lewat gitu skip, aja. Ya. Skip gitu. Mungkin aja. Dia nggak apa-apa lah, saya ketiban durian, dia ketiban durian. Ya, kira lebih seperti itulah ya. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Jadi orang miskin juga baik, orang kaya. Iya, punya kebaikan masing-masing. Baik juga. Punya kebaikan masing-masing. Jadi teman-teman, Anda silakan memilih jadi miskin yang bersyukur atau jadi kaya yang bersabar. Iya, mesti jadi kaya bersyukur lah. Ya. Gak ada yang jadi miskin. Ya itu. Tapi emang ada orang yang gak bakat miskin, gak bakat kaya. Gak bakat kaya. Bukan gak bakat, memang takdirnya seperti itu. Ya. Gitu aja. Ya termasuk kayaknya saya ini juga. Saya kalau naik mobil itu mabuk saja, jadi mending naik sepeda saja. Ya gimana? Tapi naik pesawat gak mabuk? Naik pesawat alhamdulillah belum. Pernah sekali ya. Mabuk gak? Alhamdulillah enggak. Berarti takdiranmu sebenarnya beli jet pribadi. Sebenarnya itu takut mati saya tolong. Itu ya. Iya. Ini kembali ya, masih tentang gaji dan rezeki ini. Kayaknya ada 3 profesi yang menurut saya tidak boleh kaya. Bukan apa? Menurut saya sih, menurut masyarakat. Itu yang pertama pejabat. Tidak boleh kaya? Tidak boleh kaya. Jadi kalau seolah-olah mereka kaya itu salah. Pertama pejabat kayaknya. Jadi kalau pejabat kaya salah itu. Pejabat kaya itu misal ada berita, oh pasti dicurigai. Wah ini sepertinya nggak boleh kaya gitu loh. Jadi kayak mungkin pejabat itu harus hidup sederhana gitu kan. Apalagi tunjangannya banyak. Ketika disebut pejabat kaya, wah ini pasti ini nggak benar ini. Kan mesti seperti itu. Yang kedua mungkin ustadz. Ustadz itu nggak boleh kaya sepertinya. Kalau misal ustadz HP-nya bagus, sepedanya bagus, oh ustadz kok suka dunia gitu. Ini kan repot juga Ustadz ya. Padahal ustadz kan juga manusia gitu. Iya benar. Ini makanya saya juga nggak pengen jadi ustadz, itu salah satunya. HP ini Nokia lawas ya. Iya. Rupanya harus gitu. Wah, naik mobil sedikit, wah ini ya mencerminkan zuhud, qanaah gitu. Iya. Terus yang ketiga ini mungkin yang nggak boleh kaya itu Ustaz.
Orang yang suka pamer itu. Suka pamer. Karena orang yang suka pamer itu ya tuh murah banget sakit gitu Ustaz, ya Allah gitu. Hari ini alhamdulillah pendapatan saya 20 juta. Ya enggak apa-apa pendapatan kamu 20 juta, tapi tolong jangan dipamerin. Iya. Itu Ustaz. Mungkin bisa dibahas dari yang pertama, pejabat, ustadz dan orang yang pamer. Ini gimana Ustaz? Ini yang pertama untuk pejabat. Ya kembali ke pembahasan sebelumnya. Bahwasanya kekayaan itu bukan sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu ya, yang dilarang. Yang dilarang adalah efek-efek yang ditimbulkan dari kekayaan tersebut. Atau bukan efek, tapi dari mana kekayaan itu didapat. Ya, dari mana kekayaan itu didapat. Kalau misalkan ada pejabat yang kaya, maka bagaimana kita memandangnya? Seorang muslim punya prinsip namanya husnudzon. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit melihat pejabat hartanya habis diaudit diumumkan, loh kok kenaikan 200%. Gitu ya. Maka kita sudah husnudzon saja dulu. Husnudzon saja, biarkan saja. Ya biarkan saja, husnudzon. Kita nggak tahu kan, mungkin saja. Ya kita kan apalagi kalau pejabat levelnya mungkin tingkat negara. Jauh sekali dari jangkauan kita gitu loh. Jauh sekali. Ya, kita lewat depan rumahnya nggak pernah gitu loh. Iya. Ya bisa saja punya pabrik, gitu, bisnis, punya usaha yang lain, bisa saja. Kita nggak tahu hal semacam itu. Dan banyak juga para pejabat kita yang mereka punya bisnis sampingan. Iya, main saham mungkin. Iya, nggak tahu. Ya nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya itu di prinsip yang harus kita dahulukan adalah husnudzon. Jangan menghukumi sebelum kita benar-benar tahu fakta yang terjadi. Berarti tetap kalau kita tidak bisa menuju fakta yang terjadi, diam. Nggak usah komentar. Susah kayaknya. Ya itu susah, memang susah. Apalagi udah lihat Facebook sama Instagram. Iya. Itu jari ini seolah-olah ingin orang yang mancing-mancing. Tunjangan telekomunikasi dapat 12 juta. Astagfirullahaladzim gitu loh. Ya jadi ya apa ya? Ya sudah kita husnudzon saja. Ya semoga itu hartanya harta halal. Ya. Itu aja. Ya semoga dia menjadi orang yang baik dengan hartanya. Itu saja. Sudah kita husnudzon. Kalau kita nggak bisa bertabayun dengan benar ya. Nggak bisa bertabayun dengan benar karena ya ladina jangan hukum fasikun binabain fatabayyan. Kita harus disuruh tabayun. Diverifikasi ya. Dia bener nggak ini infonya, dan itu memang harus ahlinya ya, karena di zaman ini kan nggak semua berita itu benar kayak gitu ya, bisa hoax atau apa kita kan nggak tahu gitu ya. Dan kalau saya pribadi memandang kalau hari ini ya lebih baik banyak diamnya daripada ngomongnya, itu lebih selamat kayak gitu. Apalagi nulis komentar, kalau bisa jangan komentar dimanapun lah. Kalau bisa, kecuali punya teman, teman update status baru lah komentar gak apa-apa, karena sama-sama teman kita sudah sama-sama tahu. Tapi kalau ada orang nggak kenal apa ngupload postingan, nggak usah komentar, sudah biarkan saja, diamkan saja. Itu hati memanas ya sudah, biarkan saja. Memanas itu gara-gara kamu juga, kenapa kok buka-buka itu gitu loh. Iya. Jadi ya lebih baik kita menjaga hati kita. Susah emang, apalagi teman kayaknya lebih susah lagi. Nah. Masya Allah, di komen Masya Allah sekarang sudah kaya ya, sepedanya baru, banjaannya, Anda kemana saja gitu. 2 tahun 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba komen seperti itu, tiba-tiba minta dana banjaan ya, gitu. Boleh nggak pinjam uang dulu, waduh susah gitu. Nah ini yang pertama tuh pejabat, yang kedua tuh Ustadz ini Ustadz apalagi kan gitu. Iya gitu loh, kalau Ustadz misal ngapunten transportnya 1 juta gitu kan gitu. Wah ini pasti ustadznya suka dunia, padahal ustadznya dari Jakarta. Emang ustadznya harus ya itu seperti apa Ustadz mungkin? Jadi kalau untuk dalam dunia dakwah sendiri, kalau untuk modern hari ini ya memang ada ustadz yang punya pekerjaan lain di luar dakwah di masjid-masjid. Di luar dakwah di masjid-masjid. Makanya dakwah di masjid-masjid ya ngisi pengajian umum atau yang lainnya. Kemudian kalau kan ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan dia sudah masuk ke sebuah instansi pendidikan misalkan, ya, maka kan kalau di zaman kita ini kan sudah masuk dunia profesional. Jadi
ya kita di situ kerja. Iya. Kita di situ kerja, kita memberikan ilmu kepada murid, ya seperti pelajaran lainnya, seperti itu. Dan kita mendapatkan gaji yang sudah disepakati di awal, kayak gitu. Dan kadang juga ada ustadz yang ada yang penghasilannya dari jual-jual apa gitu ya. Gitu. Iya, macam-macam lah. Pokoknya ada bisnis yang lainnya. Iya. Ya. Dan apakah berarti kalau ustadz kaya itu nggak boleh? Ya, gini loh, rezeki itu kan sudah kembali pada Allah ya. Jadi kadang itu ada yang ustadz itu pengen kaya tuh nggak kaya-kaya. Iya. Ada ustadz itu yang nggak kepengen kaya tapi kok kaya gitu loh. Kembali apa? Kembali semuanya takdir Allah. Iya. Kita nggak bisa ngatur kekayaannya. Semua itu didapat dari yang Allah berikan, Allah takdirkan kayak gitu. Jadi ya kembali tadi kita harus berprinsip apa? Husnudzon. Husnudzon lagi. Iya, jangan kita mudah mencurigai orang gitu. Iya. Itu apa namanya? adalah prinsip yang buruk. Prinsip yang buruk. Berprasangka jelek, ya. Berpikiran negatif itu salah satu model pikiran setan. Berpikiran negatif, setan itu pikirannya negatif sama Adam. Karena Adam dianggap, apa sih kamu? Kamu lebih rendah dari saya. Pikiran negatif. Pikiran negatif. Baru diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pikiran kamu semacam ini salah. Iya. Kamu nggak boleh memandang semacam ini. Iya. Jadi harus apa? Berpandangan positif dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan ada ustadz yang kaya, kalau datang Alphard, jet pribadi gitu. Ya sudah, kita harus nonton saja ya. Mungkin memang beliaunya punya usaha dari tempat yang lain yang kita nggak tahu juga, kayak gitu. Punya travel umroh biasanya gitu ya. Ya, bisa jadi saja. Travel umroh kan usaha, ini ya usaha juga nggak masalah. Ya, masa kita berangkat orang gratis gitu ya. Hari ini kan emang sukanya gitu warga netizen. Iya. Ya, tapi juga perlu diingatkan juga kepada diri kita semua nanti ketika sudah masuk ke dunia dakwah yang sifatnya memang pure dakwah. Iya, pure dakwah itu bukan yang dunia profesional tadi ya. Iya. Dunia kayak pekerjaan dan sebagainya tadi. Kayak pendidikan atau apa. Karena sudah tersistem seperti itu. Tapi tetap menjaga niat. Nah, kalau sudah masuk ke dunia dakwah, ya, sampai nanti gantikan ayahnya kan ya ngaji di masjid, ya itu, ya. Kemudian upayakan di situ, ya, niatnya diikhlaskan. Jangan terlalu menggantung kepada amplopan. Nah, ini penting. Surat cinta ini. Iya, ini penting. Jangan terlalu menggantungkan semacam itu. Ketika datang niatnya sudah ikhlas, ya mengajar karena Allah. Kalau seperti itu kita tidak akan merasa merasa penghasilan kita dari situ. Benar. Iya, jangan sampai kita merasa penghasilan saya ini dari sini. Ya, kita upayakan kita punya pekerjaan profesional yang lain sehingga kita menggantungkan kehidupan sehari-hari dari situ. Adapun yang lainnya bonus saja diberi, alhamdulillah ya diterima. Itu kebutuhan lain. Kalau nggak diberi ya sudah, kita biasa saja. Karena niatnya tadi apa? Kita harus benar niat. Ada niat pokok, ada bonus ya. Kalau itu tadi kan ya bonus saja, tapi itu nggak mengaruhi terhadap niat pokok kita. Dikasih nggak dikasih ya bismillah, kita jalan terus gitu aja. Ya, berarti harus punya pekerjaan yang lain ya. Iya, hendaknya konsultan, itu. Iya. Guru spiritual. Ya benar juga ya. Banget. Itu semen dukun kok. Tapi bicara soal dukun, Zat. Kemarin ini ada yang menarik tadi. Saya sampai kadang tergiur gitu. Gitu ya. Nah, betul. Tergiur menipu orang ya. Ya itu ya. Kan ada teman itu. Udah nikah 2 tahun belum dapat anak, itu udah ke medis, udah terapi, udah herbal nggak dapat gitu. Akhirnya ke orang pintar ya. Orang minum angin biasanya. Lokalan tapi bukan yang tingkat Indonesia, ini lokalan ini. Kemarin itu habis 3.700.000. Untuk satu kali konsultasi. Bukan, untuk berapa kali? Paket berarti. Paket. Satu semburan itu 700.000. Saya sampai kok enak sekali ya nyembur dapat itu. Oh, ini mungkin perlu datakan misalnya merah ya. Maksudnya
ya nggak pengen ya, tapi kok 700.000 ya, berarti kalau 3.700.000 itu berapa kali semburan gitu kan. Waduh, emang susah ini ya. Mungkin banyak itu alasan ustad banyak jadi dukun ya. Tapi nggak banyak dukun yang jadi ustad itu loh. Sebenarnya dari awal bukan ustad ya. Oh bukan ustad ya. Iya, emang nyari uang ya. Emang dukun gitu. Cuma berkedok ustad atau kiai atau dukun gitu. Mungkin ketika tobat ya, jadi ustad beneran itu sok. Saya sekali nyembur 700.000 kadang ikhlas ya Ustaz ya. Wow, ikhlas alhamdulillah. Panik kita tuh. Iya. Emang jadi Ustaz itu resikonya enggak susah, berat sekali ya. Udah pengen harus ikhlas di dunia, enggak boleh kaya. Yeah. Oh, boleh ya tadi ya? Boleh kaya, boleh kaya. Karena kaya itu takdir. Kaya itu takdir. Ya tadi makanya ada orang pengen kaya, tapi enggak bisa kaya. Ada orang yang berusaha miskin tapi enggak bisa miskin. Kaya terus. Ya, kayak para sahabat itu kayak seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu sedekahnya kurang apa? Ya, sedekahnya kurang apa? Tapi nggak bisa miskin-miskin. Iya. Kaya terus. Ya. Ada orang yang pengen kaya, wis kerja banting tulang gitu kan. Awan dilakoni, bengi dilakoni gitu ya. Sampai tidurnya kurang. Tapi ya tetap segitu-gitu aja. Makanya dalam satu hadis yang Nabi sampaikan, boleh memang ada satu hadis yang mungkin perlu kita kaji ya tentang masalah konsep rezeki. Beliau menyampaikan ya Yohanes, inna hadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, kamu itu enggak akan mati, kamu itu enggak akan meninggal sampai kamu selesai menghabiskan jatah rezekimu. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan fala tastabti'ur rizq. Maka jangan anggap rezeki kalian datang telat. Jangan anggap rezeki kalian datang telat. Rezeki itu pasti datang di waktunya. Di waktunya. Semua rezeki akan datang pada waktunya. Semua rezeki pasti datang di waktunya. Garis bawah teman-teman. Kemudian Nabi melanjutkan, ya. Fakhudul halal wada'ul haram. Maka ambil yang halal, buang yang haram. Ya. Itu kan konsep kalem dalam memikirkan rezeki. Wah, itu iya. Kalem, nyantai gitu loh. Yang pertama, ada beberapa hal di situ Nabi menyampaikan. Yang pertama, kita di situ jadi tahu bahwasanya yang pertama, rezeki itu sudah jadi tanggungan Allah. Iya. Usaha seperti apapun, ya. Masih mbok oya kaya apa gitu ya. Tetap aja. Kalau rezekimu segitu sudah. Meskipun kamu kerja misalkan 20 jam misalkan, rezekinya segitu ya sudah, rezekinya segitu. Ada yang kerja itu cuma paling lihat HP, main sebentar, itu penghasilannya luar biasa, sehari bisa 1 juta 2 juta gitu ya. Main saham kayaknya. Ya ada yang seperti itu ya sudah. Berarti maka semuanya sudah ditanggung Allah yang pertama. Ya. Semuanya sudah ditanggung Allah. Jadi ya sudah, kita gantungkan nasib kita gantungkan apapun takdir kita kepada Allah saja. Ya. Kemudian yang kedua di sini Nabi menyampaikan bahwasanya orang itu ketika dia hidup di dunia tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Maka ketika kita hidup pasti ada jatah rezekinya. Benar. Hanya saja kita tidak tahu kadarnya. Masih ada atau sudah habis gitu Bukan kan. masih ada, sudah habis. Kalau sudah habis kita nggak mungkin hidup. Waduh, iya sih. Kita nggak tahu kadarnya. Berapanya itu nggak tahu. Oh, nominalnya. Berapa? Apakah rezeki saya itu memang ketika saya hidup nanti bisa menikmati nyupir mobil sendiri? Atau selama hidup saya nge-grab dan lain sebagainya? Lebih enak nge-grab ya? Taksi atau apa gitu. Nggak pernah nyupir mobil sendiri. Nggak mikirin supir gitu. Jadi ketika orang hidup itu pasti ada jatah rezekinya. Sudah, kita nggak usah khawatir. Kita pasti ada jatah rezekinya. Kemudian yang ketiga, Nabi menyampaikan fala tastabdi'ur rizq. Jangan anggap rezekimu datang telat. Rezeki itu pasti sudah diatur oleh Allah, datang pada waktunya. Datang pada waktunya. Hanya saja, kenapa kok Nabi mengatakan jangan menganggap rezekimu datang telat? Karena kebanyakan manusia itu menganggap rezekinya datang telat. Maka yang salah itu adalah pola pikir dia. Ada musibah macam-macam, kemudian dia butuh uang, nggak ada sama sekali. Dia merasa, ya Allah, kok bisa rezeki saya kok nggak datang sekarang? Jadi sebenarnya yang perlu dibenarkan itu
Yang perlu dikoreksi bukan takdir Allah, pola pikir kita. pola pikir dan dirinya Mindset, itu. ya. Iya. Kita harus meyakini bahwasanya setiap permasalahan, setiap kesulitan ada kan kemudahan. Iya. Kemudian ada kesulitan kemudian. Ya gitu aja terus. Hidup itu seperti itu. Bahkan Nabi pun hidupnya enggak indah. Indah kayak sinetron FTV Iya, gitu. iya. Drama Korea itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan Nabi Rasulullah SAW, beliau juga diuji dalam beberapa kesempatan, banyak ujian ya, meninggal oleh istri yang tercinta, pamannya yang tercinta, difitnah, keluarganya itu melakukan perzinahan, dan itu kan luar biasa, itu menjatuhkan kehormatan. Sayyidah Aisyah dituduh melakukan perbuatan serong, itu kan wah sudah parah emang. Ini menjatuhkan kehormatan. Ya kan, kalau gini misalkan, kalau di zaman ini misalkan dia kiai besar, ya satu negara itu muridnya misalkan, kemudian dituduh istrinya itu berzina, itu kan sudah apa ya? Kira-kira sudah kehormatan sudah hancur. Kalau manusia yang biasa sudah mentalnya sudah hancur. Ya, dan itu ujian yang sangat luar biasa. Tuntut balik biasanya kalau. Tuntut balik diancam. Iya. Kompensasi. Ya jadi ya seperti itu. Jadi jangan kita menganggap rezeki kita datang telat. Rezeki itu pasti datang pada waktunya. Tinggal kita bersabar, ya, dan bagaimana kita membalikan apapun yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita yakin gitu aja sudah. Kita yakin padanya. Kemudian yang terakhir, khudul halal wa da'ul haram. Cari yang halal, yang haram tinggalkan. Kalau kita sudah benar dalam memikirkan konsep rezeki tadi, yang pertama, rezeki itu datang dari Allah, yang nanggung pasti Allah. Yang kedua, kita tidak akan meninggal, ketika kita hidup pasti ada jatah rezeki. Kemudian yang ketiga, rezeki pasti datang pada waktunya. Maka setelah itu apa yang kita khawatirkan? Ya sudah, kalau kita tinggal cari yang halal saja. Nggak usah yang berusaha cari yang haram. Kenapa? Ya sing sing haram ae angel apa sing halal gitu ya. Makanya jadi sing haram ae gitu ya, sing rada gampang. Ya salah, orang haram itu kadang lebih sulit daripada yang halal kan gitu. Lebih gampang yang halal kan ya. Lebih gampang yang halal ya. Jadi kan ada orang yang mungkin otaknya kalau diberi syubhat seperti itu ya kan, yang halal saja sulit apa yang haram aja sulit apa yang halal gitu. Yang halal lebih sulit. Enggak, yang haram itu bahkan pola pikirnya aja. Iya, bukan cuma sulit, bahkan efeknya nanti di dunia akhirat gitu loh. Kan kalau maling misalkan potong tangan kalau misalnya dalam syariat Islam ya. Di akhirat nanti kalau misalnya nggak ketahuan di dunia, di akhirat dihisab macam-macam. Iya, benar. Baik. Jadi kalau seperti itu ya sudah, tinggal ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, yang terakhir kemudian, karena di situ ada ada Rasulullah memberikan pilihan ya, ambil yang halal, kemudian tinggalkan yang haram. Maka di sini ada isyarat dari Nabi, rezeki itu datang dengan usaha. Bukan cuma ndonga terus duit kepokan terus mudun ya lugur, enggak seperti itu. Kayak di film-film. Mujizat itu ya. Mujizatnya Nabi Musa kan gitu seperti itu. Hidayah kayak itu. Mujizat Nabi Musa. Ya memang kita tidak menutup kemungkinan hal-hal semacam itu kadang ada, tapi enggak jatuh dari enggak umum. Ya, maksudnya kadang ada orang tiba-tiba ngasih apa. Itu kan warzuqu min haitsu la yahtasib kan seperti itu. Kita pas butuh apa-apa, kita kadang enggak ngomong siapapun. Tiba-tiba ada transfer masuk gitu ya, sudah ini buat antum, buat sampean gitu ya. Tapi biasanya diminta kembali kan. Wah, salah transfer Mas. Dimintai susu gitu ya, penipuan ternyata. Penipuan. Nah, jadi dengan usaha. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menceritakan tentang masalah burung itu. Ya, burung pokoknya orang yang paling bertawakal dalam masalah rezeki itu burung. Tapi burung itu meskipun tawakalnya luar biasa, dia tetap mencari makan. Mencari makan. Berarti memang sudah ada kadarnya. Ya, jadi itu kurang lebih lah masalah dalam memandang rezeki itu ya. Kita harus yakin ya bahwa rezeki itu tidak pernah datang terlambat. Insya Allah saya tadi nggak makan di rumah. Saya husnuzon nanti siang itu ada yang ngirim makanan. Itu arep-arep ya. Bukan gitu ya. Itu arep-arep. Ini pasti sih nggak megang uang sama sekali juga. Ya itu berarti itu terlalu arep-arep itu. Terlalu ya. Mungkin bukan husnuzon. Husnuzon.
Memang sengaja seperti itu kayaknya. Salah konsep ini. Cinta akeh gitu. Kayaknya harus ada podcast lagi ya. Pembenahan konsep mindset rezeki ini supaya nggak salah. Jadi ya seperti itulah kurang lebih Mas Haji ya Allah Taala. Terus yang terakhir ya, yang suka flexing ini, suka pamer gitu kan. Ya mungkin lagi di kafe posting cekrik nih. Posting sebenarnya nggak ada yang salah kan. Tapi kan kalau kita pas nggak punya uang itu ya Allah pengen ya. Apalagi pas nggak punya uang gitu kan, untuk beli Indomie aja masih ngutang gitu kan. Ya Allah ini kok ada orang yang seperti ini. Mahasiswa gitu. mungkin. Ya mahasiswa mungkin. Ya kalau Indomie ngutang kan mungkin mahasiswa ya. Kalau orang kan insya Allah nggak ngutang Indomie, ngutang beras. Ngutang beras. Kalau sudah punya istri. Tapi kalau agak lebih baik ngutang yang lain ya. Ngutang rumah gitu kan. Ini orang miskin yang kaya. Itu seperti apa Zat? Kalau misalkan itu kan kan saya pernah tahu itu kalau nggak salah dulu di kajiannya siapa gitu ya, saya tak lupa berapa tahun yang lalu itu tidak beriman seseorang jika kamu kekenyangan sedangkan tetanggamu kelaparan gitu. Apakah emang saya nggak boleh kenyang? Apa harus vaping tetangga siapa yang kelaparan atau gimana Zat? Untuk hal tersebut? Iya. Jadi di situ ada, kalau hadis tadi itu ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya hendaknya seorang itu memperhatikan kondisi tetangganya juga, sehingga apa? Ada apa ya? Ada siklus kehidupan yang saling tolong menolong antara sesama seperti itu. Jadi bukan harus ketika dia mau makan ngecek tetangganya pun nedo dereng, ya enggak seperti itu. Tapi apa namanya, pelajaran umumnya gitu ya, pelajaran umumnya dari sabda Nabi SAW, janganlah dia kenyang sedangkan tangannya lapar, hendaknya dia memperhatikan sehingga apa, nanti bisa dia memberikan pertolongan pada tetangganya yang membutuhkan. Ya, jadi bukan setiap makan kemudian dicek tetangganya, enggak. Kecuali dinsos ya. Ya orang mau sensus gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara umum saja, secara umum kita lihat ada tetangga kita yang sepertinya ini kekurangan ya. Ada janda misalkan punya anak banyak. Gitu ya. Mereka kasihan dia belum punya pekerjaan, kita punya usaha atau apa. Ya, barangkali ditawari mau kerja nggak di perusahaan kita gitu ya. Supaya apa? Ada penghasilan atau mungkin ya kita berikan bantuan sosial yang semampu kita gitu saja. Ya meskipun bahkan sabda Nabi, meskipun hanya sekedar kuah untuk sayuran, maksudnya untuk sayur. Jadi apa namanya? Kita jangan terlalu mandang bahwasanya membantu orang itu harus yang besar, yang wah gitu. Enggak. Gitu. Kadang bantuan-bantuan kecil itu yang lebih diharapkan, atau kadang bantuan-bantuan kecil itu yang memang dibutuhkan oleh tetangga kita ketika itu. Nah, contoh kecil saja. Ya, contoh kecil saja. Misalkan dia marung gitu ya. Warung. Di mana-mana apa namanya? Toko-toko sayur-sayuran tutup. Ya, taruhlah hari raya. Orang sudah antri di warungnya. Dia beli makanan, semuanya pesen. Ya misalkan, mak lomboke telu, mak lomboke 5, mak lomboke. Dia nggak punya cabai. Di rumah kita ada cabai banyak, bahkan kita nanam cabai. Cabai yang harganya berapa? Mungkin kita beli 10.000 sudah dapat lumayan gitu ya. Kalau kita berikan cabai itu di waktu orang tadi sangat membutuhkan cabai untuk melayani pelanggan, di waktu yang tepat. Ya, itu bahkan lebih diharapkan daripada bantuan yang lainnya. Jadi ada enggak, kita bukan memikirkan apa namanya, bantuan itu harus besar, harus yang mana. Enggak. Kalau bahkan yang lebih utama itu bahkan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuh cabai misalnya gitu, ya kita beri cabai. Itu sudah bantuan yang luar biasa. Ada tetangga dia cuma masak nasi sama ikan, enggak punya sayur, kita masak sayur. Kasih sayur. Terus cuma sayur saja. Terus kita ikut makan di Iku kenemenen jenenge. Kenemenen ya. Ya jadi ya itu tadi loh. Jadi kita enggak jangan terlalu memandang banyak membantu harus kaya. Enggak, kita bahkan orang yang enggak punya pun bisa membantu sesamanya. Kayak gitu. Jadi ya kembali seperti itu. Dan masalah flexing tadi ya hendaknya kalau kekayaan ya hendaknya tidak perlu di apa ya,
ditampak-tampakkan atau yang lainnya seperti itu, sehingga apa, bisa jadi orang yang melihatnya ada pandangan hasad, pandangan iri dan lain sebagainya, ya malah membuat tadi suudzon dari orang yang melihatnya, ya suudzon. Dan yang diajarkan Nabi SAW, sebisa mungkin kita menutup pintu suudzon orang kepada kita, sebisa mungkin. Jadi jangan sampai ada orang yang suudzon kepada kita. Kita kira-kira sendirilah, kita tahu kadar diri kita. Ya, kadang yang ya postingan semacam ini itu bisa menimbulkan suudzon. Kalau postingan semacam ini enggak sampai menimbulkan suudzon. Kita tahulah kayak gitu. Ya, intinya adalah kita harus memperhatikan jangan kita membuka celah untuk orang lain suudzon kepada setan. Suudzon kepada kita. Karena ketika itu berarti kita sudah membantu setan untuk terjadinya permusuhan. Dan permusuhan sangat setan. Olehnya kan Nabi itu, ya cerita yang mungkin sering juga kita dengar. Pas Nabi itikaf, datang Sofiyah binti Huyai. Sofiyah malam-malam datang ngobrol sama Kanjeng Nabi, ngobrol ya sama istri, ngobrol di masjid. Karena Nabi itikaf. Zaman dulu kan nggak ada lampu ya, masih obor atau yang semacamnya. Kan remang-remang, nggak kelihatan itu siapa. Ada orang tiba-tiba mau masuk masjid, ya, terus lihat Kanjeng Nabi kok sedang ngobrol sama perempuan, langsung keluar, langsung lari. Maka Nabi kejar. Wah, ini pasti sudah suudzon ini. Sudah ini. Saya melihat saya ngobrol sama wanita di malam hari dengan kondisi lampu yang remang-remang, itu ya. Ada orang mau masuk terus tiba-tiba mau keluar. Itu kan sudah, wah ini sudah suudzon ini. Dikejar sama Nabi. Karena Nabi tahu ini pasti sudah setan masuk ke hatinya. Dikejar, kemudian dikasih tahu Nabi, hei, iku mang bojoku. Langsung beda. Iya, langsung semuanya dua-duanya ngomong, ya. Kemudian masya Allah itu. Iya Nabi, saya tadi sudah berprasangka buruk lo ya, kan? Gak temen gitu ya. Jadi Nabi itu berusaha untuk apa? Menutup apa? Pintu suudzon. Maka kita juga berusaha jangan sampai postingan kita atau apapun hal semacam itu, kalau misalkan sekiranya itu mendatangkan pintu suudzon orang pada kita, sebaiknya kita hindari. Ya, kita hindari. Ya. Tapi kalau misalkan kita memang sudah kebiasaan kita dan kita tahu masyarakat follower kita gitu mereka ya biasa-biasa aja, ya sudah. Tapi karena memang sifatnya sosmed ini sifatnya umum ya, luas ya. Ya, tapi kalau misalkan yang memang kekayaannya benar-benar menunjukkan kekayaannya, saya baru beli mobil baru, baru beli rumah baru, berapa harganya 200 juta misalnya, murah banget misalkan, itu kan menunjukkan kekayaan dan lain sebagainya, maka hendaknya tidak dilakukan. Karena itu di samping ada menunjukkan kekayaan, di situ juga ada unsur kesombongan juga, maka hendaknya dihindari. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dua lagi ini. Ini yang paling penting. Terakhir. Iya. Satu Zat. Iya. Ini masalah isu kenaikan, entah terjadi Zat. Rada ngeri. Kenaikan bensin Pertalite ya. Kadang kan banyak, wah ini gimana nanti kita bisa hidup enggak ya? Perasaan dari zaman ibu saya dulu bensin berapa sampai sekarang ya ibu saya masih hidup. Ini kan kadang itu yang menjadi rezekinya masih ada gitu kan. Makanya saya nggak panik gitu kan. Saya yakin pemerintah khusus sama kita gitu. Oh anak-anak ini orang-orang udah kaya jadi dinaikin sudah bisa nerimo gitu ya. Jangan disubsidi terus, kalau bisa mensubsidi gitu. Ini mungkin gitu saat pemerintah. Kan nggak berani seuzon soalnya di depan publik. Jadi kan seperti itu kan. Jadi apakah dengan kenaikan ini itu rezeki kita itu naik atau sudah memang Allah kan sudah tahu segalanya. Jadi Allah pasti kan memberikan rezeki itu pas dengan apa yang kita butuhkan. Itu seperti apa ya? Berkaitan dengan masalah kenaikan BBM dan rezeki kita. Pasti kan cabai naik, semua naik. Iya, memang otomatis. Biaya nikah naik itu kan. Iya, apapun itu pokoknya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, ya, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi apapun yang sudah terjadi di dunia ini, rezeki kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur di Arba'in Nawawi ada kan ya. Hadisnya Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi menyampaikan bahwasanya penciptaan kalian itu
dalam perut ibu kalian tuh 40 hari demikian, 40 hari demikian, sampai nanti ada 2 malaikat ya. Kemudian apa yang dilakukan malaikat itu ketika bayi itu dalam janinnya, maka malaikat apa yang dilakukan? Mencatat dan menetapkan beberapa hal, di antaranya rezeki. Iya. Nah, menetapkan rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah ditetapkan sejak kita lahir. Ditetapkan sejak kita lahir ya. Sejak kita lahir kita sudah ada ketentuan rezeki kita. Jadi apapun yang terjadi di dunia, ya itu sudah takdir kita dan rezeki kita sudah ditentukan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tapi bukan berarti apa ya? Sikap kita akhirnya apa ya? Sikap kita seolah merendahkan, meremehkan. Ya, dalam artian seperti ini. Seperti tidak memiliki empati terhadap orang lain. Ya, ada orang-orang yang emang untuk makan saja susah gitu. Kita enggak menutup kemungkinan ya. Jadi masih banyak juga orang-orang yang untuk makan saja susah gitu ya. Masih ada yang jualan jual kalau di zaman semacam ini kok masih ada yang jualan kayak gitu loh. Di zaman kita yang serba luar biasa ini masih ada yang jual gitu. Masih ada yang jual isinya korek api. Terus masih ada yang jual-jual hal-hal yang kita anggap kok masih jualan gitu ya, itu badine piro gitu loh. Masa cukup sih kayak mangan gitu loh. Enggak bisa dilogika. Iya. Dan itu kita nggak menutup mata, pasti ada masalah semacam itu. Masih ada. Maka ya kita itu hendaknya harus berusaha untuk menghibur dan memberikan solusi. Ya, bukan hanya menyalahkan gitu ya. Bukan hanya menyalahkan. Tapi kita hendaknya menghibur. Kalau misalkan memang ada kesulitan, ada tetangga kita yang sangat sulit, nah kita beri hibur, ya sudah sabar, insya Allah rezeki gak melayu gitu ya. Insya Allah rezeki sudah ditetapkan Allah. Tapi kalau bisa kita juga berikan solusi. Ya dikasih apa gitu ya. Berbagi. Jadi berbagi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita ada kelebihan rezeki. Ya, bahkan kalau kita nggak punya kelebihan pun berusaha kita untuk memberi kayak gitu. Jadi kita harus bersikap adil dalam semacam ini. Makanya untuk hal semacam ini yang terjadi hari ini, misalkan yang terhangat itu ya isu kenaikan BBM, maka hendaknya kita memiliki sikap, ya, hendaknya memiliki sikap dari ya mungkin ini juga nasihat terbuka untuk kita semua juga ya. Jadi hendaknya diperhatikan juga oleh pemerintah juga. Jadi pemerintah juga memiliki sikap. Kemudian masyarakat juga memiliki sikap. Kalau dari pemerintah hendaknya sikapnya bagaimana? Yang pertama sikapnya pemerintah harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya pemerintahan, kepemimpinan itu semuanya yang amanah Allah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun kebijakan kita akan ditanyai kenapa membuat kebijakan seperti itu. Ya, mungkin kita di dunia ya bisa merasa nyaman, nyantai, tapi ingat kita hidup gak cuma di dunia. Ini cuma jembatan saja. Nanti di akhirat kita akan ditanyai kenapa membuat kebijakan semacam itu. Apakah memang sudah dikaji secara mendalam, kemudian memperhatikan maslahat rakyat secara umum ya, bukan bukan hanya rakyat kelas atas. Iya, rakyat secara umum. Karena kaidah mengatakan at-tasarruf 'anil ghair manutun bil aslah. Ketika kita menentukan suatu kebijakan atau menentukan suatu hal atas nama orang lain, untuk orang lain, kita harus pilih yang paling maslahat. Ya, paling maslahat. Maka kalau kebijakan ini adalah memang dipandang dari aparatur negara, memang ini kebijakan yang paling maslahat dan kita ya berusaha untuk husnudzon kepada mereka. Ya dipersilakan, silakan. Tapi juga harus diperhatikan efek yang akan terjadi. Ya ini dipersilakan. Tapi harus diperhatikan efek. Dan jangan lupa bahwasanya itu yang mana. Kebijakan apapun ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan masyarakat jadi juga khususnya masyarakat muslim hendaknya juga memiliki sikap untuk berupaya ya tidak mengeluarkan apa istilahnya itu ya, mengeluarkan pandangan-pandangan yang
yang negatif sebelum benar-benar tabayun dalam satu hal. Tahu gitu lah. Benar-benar tahu. Kalau tidak tahu lebih baik diam dulu. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Pemerintah diminta pertanggungjawaban, kita juga diminta pertanggungjawaban sebagai rakyat. Apakah sudah menjadi rakyat yang baik? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin, paling enggak kita memimpin diri kita sendiri. Maka akan diminta pertanggungjawaban. Kita sudah benar enggak? Ya itu. Maka sama-sama kita saling mengoreksi. Ya, jangan cuma rakyat yang ngoreksi pemimpin, atau cuma pemimpin yang ngoreksi rakyat. Semuanya saling mengoreksi. Sebelum ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Kemudian baru ngoreksi orang lain. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi untuk kenaikan hal semacam ini, ya hendaknya untuk kaum muslimin ya bisa bersabar dan saling tolong menolong. Kuatkan lagi ta'awun. Ya, dibuka pintu-pintu kebaikan, misalkan buka donasi untuk bantuan warga miskin yang terkena dampak, memang benar-benar terkena dampak itu ya. Ya itu ini ta'awun seperti apa yang terjadi di zaman Nabi ketika para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah. Ada yang nggak bawa apa-apa, cuma bawa bajunya aja. Mereka nggak bawa rumah, nggak ada, tinggal semua di Mekah. Maka Nabi membuka pintu ta'awun jama'i. Ta'awun jama'i gitu. Itu satu masyarakat, satu penduduk negara itu saling berta'awun. Iya, saling berta'awun itu negara ya, satu negara itu saling berta'awun. Dan ta'awunnya itu difasilitasi oleh pemerintah. Bagus ya. Iya, Nabi yang memfasilitasi. Kamu sini. Siapa sing omel longgar? Ya, siapa sing diomel loro? Kula Kanjeng Nabi, wis iki dulurmu, omamu kena siji. Difasilitasi oleh Nabi. Nabi yang mengatur ya. Ya seperti itu. Jadi harus kita tetap optimis. Ya, optimis karena Nabi SAW yujibul fa'al. Nabi itu sangat optimis orangnya. Ya, kita bisa seperti itu. Ya, kita tetap optimis ya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada sekitar kita. Demikian ya, gitu Mas Najih ya. Allah taala. Yang pungkasnya ini saya simpan ini sebenarnya, cuma emang buat akhir ini. Kan agak serius. Akhirnya akhir ini. The last snack ini udah. Masalah tadi kan ada sebuah hadis yang ambillah yang halal dan hindari yang haram gitu. Yang saya masih bingung, Zat. Dukun kan biasanya ada penglaris gitu. Tapi sekarang mereka lagi sepi gitu. Kenapa tidak pakai penglarisnya sendiri gitu loh? Atau kan dukun kan bisa menggandakan uang. Kenapa kok tidak menggandakan uang mereka sendiri gitu loh. Tapi kan namanya ya masyarakat ya mungkin masih ada kepercayaan seperti itu gitu, masih percaya. Mungkin tugas jenengan juga untuk mengedukasi gitu kan. Ya tugasmu pisan deh. Oh iya. Saya host saja loh. Semuanya itu punya tanggung jawab dalam dakwah ya. Sampai misalkan punya sosial media dengan follower 1 juta. Zaman termasuk kaum centang biru misalkan. Berikan edukasi pada masyarakat seperti itu. Benar. Iya, saya edukasi. Mas Andra selaku aparatur negara. Jadi seperti apa Zat? Ini kan kembali lagi ke keyakinan gitu loh. Keyakinan bahwa kalau orang muslim mah santai gitu kan. Allah semua itu sudah mengatur. Tapi kan masih ada orang-orang yang mungkin kok susah sih hidup ini gitu. Barangkali nyoba-nyoba lah dukun gitu kan. Atau penglaris, tapi kan sekarang sebenarnya sudah terbuka di mata gitu bahwa emang dukun aja tidak laris gitu loh. Mereka tidak bisa menggandakan uang mereka sendiri tanpa Anda gitu loh. Tapi kan masih banyak komen-komen yang memang mereka masih percaya dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi mungkin bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat temannya, saudaranya, keluarganya atau siapapun lah itu gitu yang masih mempercayai hal-hal seperti ini. Terus bagaimana cara kita bisa mengedukasi dengan lembut. Kalau kita bilang itu adalah hal yang neraka, pasti mereka udah besok gak temenan sama kita gitu kan. Itu mungkin barangkali dengan ada ya sebenarnya itu kan menunjukkan ya bahwasanya itu memang sudah tidak benar praktek semacam itu. Itu kan sudah menunjukkan sekali gitu loh, sangat-sangat menunjukkan orang yang kerjaannya bikin penglaris biasanya nggak laris, gitu ya. Yang dia bisa pelet dia sendiri masih jomblo. Gak verified. Dan seterusnya lah pokoknya macam-macam kayak gitu. Itu kan menunjukkan apa ya? Sudah pukulan terhadap diri mereka sendiri sebenarnya kayak gitu. Ya melakukan blunder lah gitu ya. Nah, maka bagaimana cara kita mengedukasi?
Ya, kalau saya pribadi memandang edukasi semacam ini, karena memang masyarakat kita ini masyarakat yang kental dengan hal semacam itu, nggak bisa dipungkiri ya, klinik semacam itu memang sangat kental. Ya, kalau saya pribadi, kalau misalkan itu adalah kita harus tahu ya sebelum kita menyampaikan pada orang itu harus tahu mad'u kita atau orang yang kita ingin sampaikan. Kita harus tahu audiens kita, yang kita ajak omong itu bagaimana. Kalau misalkan taruhlah dia sudah sedikit-sedikit ya ngaji, sergap ngaji dan sebagainya, dan dia terlihat sangat mematuhi perintah Allah, sangat mematuhi ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah dan seterusnya, kita sampaikan nggak masalah. Kayak gini nggak boleh, kayak kemarin ngaji misalkan ada hadis yang menyampaikan semacam ini. Tapi kalau misalkan orang yang umum mungkin lebih baiknya adalah dengan menggunakan dalil-dalil logika, mantik ya. Dengan menggunakan dalil logika yang bisa membuat orang lebih oh iya ya gitu. Bukan cuma orang tertentu ya, tapi secara umum orang yang masih punya akal sehat akan mengatakan oh iya. Gitu ya. Contohnya tadi kan misalkan bisa buat ilustrasi atau apa, pokoknya ini loh yang kerjanya bikin penglaris saja, dia sendiri sedang buka praktek dan sebagainya gitu. Kalau memang penglaris ya dia cari kerja kemudian bikin penglaris, nggak usah kerja kayak gitu sudah kaya dan seterusnya. Jadi membuat argumen-argumen yang logis yang bisa diterima oleh keumuman manusia, bukan cuma kaum muslimin ya, atau bukan cuma kaum muslimin yang sudah ngaji, tapi secara keumuman manusia. Insya Allah kalau alasan logika itu bisa lebih diterima. Bisa lebih diterima oleh orang awam secara umum daripada kita mengatakan menjustifikasi. Jangan yang itu kan kadang penglaris ya, itu terbukti saya kemarin misal punya warung bakso saya omset kemarin 2 juta, ketika selesai di warung itu kok bisa jadi 10 juta gitu kan, kayak gitu-gitu kan kadang orang percaya apakah memang setan itu mencuri ilmu atau informasi atau gimana sehingga seolah-olah orang menganggap itu berhasil. Misal orang yang nggak punya anak, kok itu aja pasti, padahal sebenarnya mungkin takdir, mungkin dia udah punya anak atau seperti apa. Barangkali ada penjelasannya. Ya memang ada 2 kemungkinan. Memang itu yang pertama jin. Kita nggak menutup kemungkinan bantuan jin, nggak menutup kemungkinan. Yang pertama bantuan jin, yang kedua adalah memang itu tipuan. Tipu-tipu saja. Wah, tipu-tipu. Iya. Kayak dipraktekkan itu ya oleh orang itu ya. Gadakan uang gini loh caranya, 100.000 tiba-tiba kocok full 100.000 semua gitu. Kalau itu Bank Indonesia harus belajar itu kayaknya emang. Nah itu kan ternyata ada triknya, ada macam-macamnya. Jadi kalau misalkan itu trik ya kita sampaikan itu trik. Kalau misalkan itu adalah jin ya kita sampaikan bahwasanya kita nggak boleh bersekutu dengan jin dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi nggak boleh percaya teman-teman ya. Sudahlah. Kita percaya dengan usaha, kita percaya pada Allah dan usaha kita. Jangan percaya diri itu berat. Kita percaya Allah aja. Masya Allah. Siap. Saya kayaknya udah pantas ya jadi pengacaranya Ustaz. Saya masih takut Ustaz. Jadi Ustaz nanti nggak bisa kaya. Bukan nggak bisa kaya, Ustaz. Ditakutkan kan ya itu tadi Ustaz kok suka dunia. Tapi Ustaz Danang insya Allah enggak ya. Saya tahu beliau sederhana, beliau emang luar biasa. Sederhana soalnya jadi kau no. Jangan begitu. Waduh. Tidak terasa sudah 1 jam 60 menit 3.600 detik ya. Barangkali yang matematika bisa menghitung ya. Kami menemani perjalanan teman-teman di weekend saja di Ahad ini. Semoga minggu depan masih dengan tema yang lebih menarik lagi. Mungkin bulan depan. Bulan depan. Bulan depan ya. Iya, bulan depan. Iya, jadwal beliau sibuk ya. Bulan depan insya Allah dengan materi yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Dengan host yang ganti ya. Saya bulan depan. Pensiun. Cari main suke. Aduh ya. Besok ke bulan depan ke Jember soalnya. Oh, Masya Allah. Aduh, nyari rezeki ya. Jadi seperti itu nanti insya Allah ada host yang lebih menarik lagi. Kalau bisa dari pemerintahan ya, bisa cari klarifikasi. Mas Andra atau tim ya bisa itu dampak BBM dari sisi politik dan dari sisi agama. Itu cuma usulan. Itu mungkin, jadi jangan lupa tetap dukung kami di Instagramnya
bisa di Mojokerto Hijrah atau Ngaji Sunayu. Mojokerto Hijrah dan Ngaji Sunayu. Tetap follow dan ikuti update-update terbaru ya. Jangan bosan-bosan mendengarkan kami gitu kan. Insya Allah akan selalu ada info-info menarik ya. Ya, demikian ya Zat ya. Insya Allah. Ya, demikian kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aman Haji Hidayat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.